Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Al-Ghifari dengan NIM 2404411708 dari program studi Informatika Universitas Cokroaminoto Palopo. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Sistem Basis Data dengan dosen pengampu Alim Surya Eskom Mkom dengan judul Penerapan Relationship Diagram dalam Perancangan Basis Data pada Mahasiswa. Nah, jadi langsung saja kita ke pengertiannya. Jadi pengertian IRD yaitu adalah referensi grafis untuk menggambarkan struktur dan hubungan antar data dalam sistem. Kemudian kita lanjut fungsi IRD. Nah, fungsi IRD, poin pertama yaitu memetakan struktur data. Nah, IRD membantu kita untuk menggambarkan bagaimana data disusun, apa saja entitas utama, misalnya mahasiswa, dosen, atau mata kuliah, serta bagaimana data tersebut saling berhubungan. Kemudian poin kedua, menjadi paduan pembuatan database. Nah, dengan IRD, pengembangan memiliki panduan visual dalam membangun database secara tepat dan struktur sesuai kebutuhan sistem. Poin ketiga, mencegah redundansi data. Nah, IRD membantu kita untuk merancang database yang efisien dengan meminimalkan perulangan data yang tidak perlu agar tidak boros ruang penyimpanan dan menghindari inkonsistensi. Kemudian poin terakhir, memudahkan komunikasi antar tim. Nah, di diagram IRD ini mudah dipahami oleh berbagai pihak, termasuk programmer, analisis sistem, dosen, dan lain-lain, sehingga mempercepat koordinasi dan pemahaman bersama tentang struktur sistem. Selanjutnya, tahapan. Nah, jadi poin pertama yaitu analisis kebutuhan. Nah, jadi kita cari tahu dulu sistemnya butuh apa saja, misalnya siapa yang pakai, data apa yang dipakai, dan proses apa yang terjadi. Kemudian poin kedua, identifikasi entitas dan atribut. Nah, kita akan menentukan objek penting seperti mahasiswa, dosen, mata kuliah. Lalu kita rincikan data apa yang harus dimiliki tiap objek, seperti nama, NIM, maupun jurusan. Kemudian poin ketiga yaitu tentukan relasi dan kardinalitas. Nah, jadi kita melihat dulu hubungan antar objek. Contohnya mahasiswa ikut mata kuliah. Terus tentukan jumlahnya. Misalnya satu mahasiswa bisa ikut banyak mata kuliah. Kemudian poin terakhir yaitu gambar IRD dan validasi. Nah, kita membuat dulu diagramnya biar lebih jelas. Lalu cek pengguna atau tim apakah sudah sesuai belum dengan kebutuhan. Selanjutnya kita masuk di manfaat. Nah, jadi poin pertamanya yaitu memahami konsep data. Jadi mahasiswa belajar bagaimana data di dunia nyata diterjemahkan ke dalam struktur sistem informasi. Kemudian poin kedua, menyusun database lebih baik. Nah, dengan berlatih IRD, mahasiswa dapat membuat desain database yang lebih rapi, konsisten, dan sesuai kebutuhan pengguna. Kemudian poin ketiga, melatih analisis dan logika. Nah, pembuatan IRD melibatkan pemikiran logis dan analisis mendalam terhadap kebutuhan sistem, sehingga meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya poin keempat, mempermudah pengerjaan proyek. Mahasiswa yang menguasai IRD akan lebih mudah menyusun sistem informasi, misalnya untuk tugas akhir atau proyek kelompok, karena memiliki gambaran struktur yang jelas sejak awal. Nah, jadi itu saja penyampaian dari saya. Adapun kesimpulannya, jadi kesimpulannya yaitu IRD ini penting dalam perancangan database karena membantu pemetaan data secara terstruktur. Pemahaman IRD juga meningkatkan kemampuan teknis mahasiswa. Kemudian ada saran. Jadi mahasiswa sebaiknya terus berlatih menggunakan tools visual IRD dan belajar dari studi kasus nyata. Dosen juga perlu memberikan bimbingan praktis. Nah, baik, jadi itu saja penyampaian presentasi dari saya.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.